Pertumbuhan penduduk dunia, termasuk juga Indonesia, sejak tahun 1990 berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan ini tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi padi nasional secara signifikan, sehingga dikhawatirkan beberapa tahun ke depan bisa mengganggu ketersediaan pangan nasional. Sedangkan pada tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebesar 233,3 juta jiwa atau naik 30% selama 10 tahun. Di tahun-tahun terakhir ini, para petani padi di Pulau Jawa mulai merasakan bagaimana sulitnya mencari tenaga kerja untuk tanam, penyiangan, dan lain-lain, terutama untuk cara bercocok tanam padi sistem tanam pindah. Kalaupun tersedia tenaga kerja, sekarang upah tenaga kerja tersebut sudah cukup mahal. Perubahan iklim global juga menyebabkan kekeringan di mana-mana, sehingga pada musim-musim tertentu, petani padi kesulitan mendapatkan air, apalagi untuk bercocok tanam padi sistem tanam pindah yang membutuhkan banyak air saat penanaman dan pengenangan sampai umur padi 1 bulan. Untuk itu, Bayer Crop Science mempersembahkan sebuah solusi dan inovasi teknologi untuk mengatasi permasalahan di atas dengan teknologi baru, yaitu Bayer Tabela. Apakah Bayer Tabela? Bayer Tabela adalah metode penanaman padi dengan cara tanam benih langsung yang dikembangkan oleh Bayer Crop Science Indonesia dengan alat Baitani sebagai suatu paket teknologi. Bayer Tabela mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: menghemat tenaga kerja, menghemat waktu penanaman, bisa mempercepat waktu panen kurang lebih 15 hari. Tanaman lebih tumbuh serempak, sehat, dan lebih tahan stres, karena tidak mengalami stagnasi ketika pindah tanam. Juga, menghemat penggunaan air, karena tidak perlu penggenangan saat pertumbuhan awal tanaman. Tahapan atau proses sistem Bayer Tabela. Yang harus kita lakukan dalam persiapan lahan adalah irigasi. Irigasi atau sistem perairan merupakan satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, karena air merupakan satu kebutuhan terpenting dalam pengolahan dengan metode ini. Pembajakan. Lahan dibajak dua arah, galengan ditamping dan dipopok, agar saat tanah dibajak, air pengairan tidak keluar dari petakan. Meratakan tanah. Setelah dibajak, tanah diratakan, agar distribusi dan penyebaran air nantinya merata. Caren. Caren bisa dilakukan dengan alat yang sudah dimodifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu dan memudahkan saat pembuatan caren. Caren bisa juga dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul, dan tanah diratakan menggunakan alat perata yang dibuat dari papan. Manfaat dari caren adalah untuk mempermudah pengaturan air, memasukkan dan membuang air, untuk mempermudah pengeluaran air saat hujan atau tergenang sehingga menghindari benih terendam sebelum benih tumbuh, untuk mempermudah saat perawatan tanaman, saat menyemprot pestisida, dan saat pemupukan. Untuk mempermudah pengendalian keongmas. Keongmas akan berkumpul di caren tersebut. Persiapan benih. Persiapan benih yang dianjurkan dalam metode ini adalah dengan menggunakan Rice Hybrido R1. Keunggulan yang dimiliki Rice Hybrido R1 adalah kebutuhan pokok berimbang sama dengan padi biasa. Kebutuhan pupuk berimbang sama dengan padi biasa. Kebutuhan benih cukup 15 kg per hektar. Tinggi tanaman sedang dan tidak mudah roboh. Umur panen 115 hari setelah sebar. Rasa nasi enak, pulen, dan wangi. Seed treatment atau perlakuan benih menggunakan produk Gaucho dengan konsentrasi 8 ml per kilogram benih padi. Keuntungan menggunakan Gaucho, benih padi akan lebih cepat perkecambahan dan pertumbuhannya secara merata. Benih padi aman terhadap hama-hama seperti hama wereng, bisa melindungi sampai 20 hingga 25 hari. Melindungi tanaman padi dari problem tungro.
Tanaman padi juga akan lebih tahan terhadap stres karena lingkungan, hama, dan penyakit. Hal ini dikarenakan gaucho mempunyai pengaruh anti-stres terhadap tanaman. Benih yang sudah siap ditanam, maka akan disebar dengan menggunakan alat baitani. Bagian-bagian sider baitani. 1 buah tabung paralon yang dilengkapi 7 buah lubang dan dilengkapi dengan penutup, sehingga lubang bawah saja yang terbuka. Hal ini untuk memastikan bahwa benih padi jatuh secara teratur pada saat lubang terbuka saja, dan akan membuat jarak tanam yang teratur dan jumlah benih yang keluar per lubang bisa terukur dengan rapi. Tabung dilengkapi marker, sebagai alat untuk membuat garis, alur, atau cerukan tanah yang bermanfaat sebagai alur atau barisan benih, sehingga benih bisa melekat di tanah yang berlumpur dan benih dengan sendirinya akan tertutup oleh lumpur tersebut. Hal ini bisa menghindari dari hama burung dan tikus. Marker ini bisa disetel untuk menentukan dalamnya alur yang akan dibuat. Bagian roda yang diberi semacam sayap atau gerigi di sampingnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan roda bisa berjalan dengan sempurna di lumpur dan membuat hentakan saat ditarik sehingga akan tercipta jarak tanam yang teratur. Bagian penarik berfungsi sebagai alat penarik saat petani mengoperasikan alat baitani tersebut. Pemasangan roda dan tabung harus disesuaikan dengan lubang yang telah tersedia sebagai alat untuk pengunci. Pengisian benih di paralon cukup 75% dari kapasitas paralon atau sama dengan 5 kg benih. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan benih bisa keluar dengan lancar lewat lubang yang tersedia saat ditarik. Sebelum dilakukan penanaman dengan menggunakan baitani, pastikan bahwa kondisi air di lahan dalam kondisi macak-macak. Setelah benih yang sudah diperlakukan dengan gaucho 350 fs dan dimasukkan ke dalam alat, maka alat sedikit digoyang-goyangkan untuk meratakan benih padi yang sudah ada di dalam tabung baitani. Setelah itu, menyetel marker sesuai kondisi lahan untuk mencari kedalaman alur cerukan yang pas seperti yang diinginkan. Menarik sider baitani bisa dilakukan secara miring maupun ditarik mundur. Pastikan jalannya sider lurus untuk memperoleh jarak tanam yang rapi. Kondisi lahan yang macak-macak dan berlumpur, serta penyetelan marker yang pas, nantinya benih akan keluar dari alat baitani secara teratur dan langsung melekat sempurna di lumpur. Hal ini akan menghindari benih padi dari serangan hama tikus dan burung. Pada prinsipnya, waktu dan dosis pemupukan Bayer tabela berdasarkan hasil demo plot dan pengalaman petani sama dengan pindah tanam. Perawatan padi. Ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan agar padi tumbuh dengan baik dan terhindar dari hama pengganggu, yaitu mengatasi gulma. Seperti dijelaskan di muka, bahwa bercocok tanam padi menggunakan sistem tabela karena masa awal pertumbuhan padi dikondisikan kering atau tidak tergenang, maka akan muncul yang namanya gulma atau rumput yang merupakan pesaing atau pengganggu pertumbuhan tanaman padi. Gulma atau rumput yang sering muncul dalam pertanaman tabela antara lain dari golongan daun sempit, yaitu Echinocloa cruzgalli dan Echinocloa coluna, atau biasa disebut jawan, jejagoan atau rumput padi-padian, serta Leptocloa sinensis atau biasa disebut rumput dengkulan dan jatuh bangun. Dari golongan teki-tekian, rumput yang sering muncul adalah Cyperus iria, Cyperus difformis, dan Fimbristilis. Ketiganya terlihat seperti jarum-jarum saat rumput masih muda. Dari golongan daun lebar, rumput yang sering muncul adalah Monocoria atau enceng gondok, Marcellia atau semanggi, dan Ludwigia. Beberapa macam dan golongan rumput di atas dapat dikendalikan dengan menggunakan herbisida dari Bayer yang disebut Rystar Extra.
penggunaan pakaian pelindung dan aplikasi Reister Extra. Pakaian pelindung terdiri dari kaos tangan, masker atau penutup muka, baju lengan panjang. Sangat penting digunakan sebelum kita mengaplikasikan semua pestisida termasuk Reister Extra. Pakaian pelindung ini akan melindungi petani pemakai dari paparan langsung pestisida yang bisa mengenai kulit, mata, mulut, dan lain sebagainya. Cara melakukan aplikasi Reister Extra: sediakan ember, pengaduk, alat ukur atau gelas ukur. Masukkan cairan Reister Extra ke dalam ember yang telah diisi air, kemudian diaduk. Dosis untuk Reister Extra adalah 500 ml per hektar atau setengah liter per hektar dan cukup disemprotkan 1 kali. Saat yang tepat untuk melakukan aplikasi Reister Extra adalah saat semua gulma dipastikan sudah tumbuh dan muncul semua, dan kondisi gulma atau rumput mempunyai atau membentuk 2 daun. Ini biasanya terjadi saat umur tanaman berkisar 12-16 hari setelah sebar. Setelah 2x24 jam dilakukan penggenangan untuk mempercepat proses mati atau membusuknya gulma. Reister Extra ini bekerja secara kontak dan sistemik. Bahan aktif akan diserap oleh gulma dan menyebar ke bagian atas dan akar gulma. Reister Extra bekerja dengan mematikan tunas-tunas serta rizoma atau akar gulma. Untuk itu, aplikasi yang merata sangat menentukan untuk menghasilkan efikasi yang sempurna. Gulma atau rumput akan berhenti tumbuh setelah 2 hingga 3 hari. Kemudian, gejala klorosis atau menguningnya daun gulma akan terlihat setelah 7 hari. Mengatasi hama keong mas. Jika terjadi serangan hama keong mas, yang mana bisa menyerang tanaman di bawah umur 30 hari, bisa menggunakan produk Bailucid 250 EC. Bailucid adalah moluskisida yang bekerja secara racun kontak dan pernafasan untuk mengendalikan hama keong mas. Keunggulan dari Bailucid antara lain, efektif mengendalikan keong mas mulai dari menetas, stadia muda, sampai dewasa. Bentuk formulasinya sangat prima, sehingga penyebaran emulsinya sempurna di air. Kualitas produk Bailucid sangat terjamin. Bailucid diaplikasikan pada areal tanaman padi dengan ketinggian air sekitar 3 hingga 5 cm. Waktu aplikasi Bailucid adalah sebelum tanam sampai tanaman padi berumur 3 minggu. Dosis Bailucid yang direkomendasikan adalah 1 liter per hektar. Mengendalikan sundep dan beluk. Sundep dan beluk merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada padi. Maka solusinya adalah dengan menggunakan Curater. Curater merupakan insektisida sistemik berbentuk butiran yang diaplikasikan dengan cara ditabur atau disebar dan juga dapat dicampur dengan pupuk. Curater sangat efektif mengendalikan hama penggerek batang padi sejak awal. Karena Curater bersifat sistemik sehingga mudah diserap oleh jaringan tanaman padi dan dapat mengendalikan ulat penggerek yang ada di dalam tanaman padi. Curater merupakan produk terpercaya dalam mengendalikan sundep dan beluk. Dosis Curater yang digunakan adalah 18 kg per hektar. Mengatasi hama wereng. Wereng merupakan salah satu hama yang sangat mengganggu petani, karena dapat mengakibatkan hasil panen sedikit. Maka, untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan Convidor Ultra. Convidor Ultra merupakan insektisida yang sangat baik untuk mengendalikan wereng coklat maupun wereng hijau yang merupakan vektor penularan tungro. Beberapa keunggulan Convidor Ultra antara lain sangat efektif mengendalikan wereng. Dosis yang digunakan rendah, mempunyai efek perlindungan yang lama, ditranslokasikan merata ke seluruh bagian tanaman, tidak mudah tercuci oleh air hujan, dan tidak mengganggu musuh alami. Dosis aplikasi Convidor Ultra adalah 30 gram per hektar. Agar padi lebih hijau dan subur. Perlakuan agar padi lebih hijau dan subur adalah dengan diberikannya antrakol.
Antrakol merupakan fungisida dengan kandungan zinc tertinggi dan mampu mensuplai kekurangan zinc dalam tanaman. Penyemprotan tanaman padi dengan antrakol pada umur 20-30 HST mampu mensuplai kekurangan zinc. Selanjutnya, zinc berperan aktif dalam pembentukan protein dan zat hijau daun, sehingga tanaman menjadi lebih hijau, lebih subur, lebih sehat, dan menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak. Keunggulan antrakol pada padi adalah sebagai zat penyubur, tanaman lebih hijau, kokoh dan tidak mudah rebah, melindungi dari awal serangan penyakit utama padi, dan mempercepat pemulihan tanaman karena stres lingkungan. Dosis dan waktu aplikasi antrakol. Dosis cukup 1 kg per hektar dan disemprotkan saat tanaman padi berumur 20-30 hari. Memperbaiki kualitas gabah, mempercepat panen, dan menaikkan hasil. Agar hasil padi lebih berkualitas, maka Baifolan adalah solusinya. Baifolan adalah pupuk lengkap untuk tanaman padi yang mengandung unsur makro seperti N, P, dan K, serta unsur mikro seperti Fe, Cu, Mn, Zn, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan tanaman padi. Keunggulan Baifolan antara lain memberikan dengan cepat unsur hara yang diperlukan melalui daun, memperbaiki tanaman akibat kekurangan unsur hara, dan mempercepat penyembuhan tanaman yang rusak akibat pengaruh iklim yang terlampau kering, menghemat penggunaan pupuk pril, memperbaiki kualitas gabah, mempercepat panen, dan menaikkan hasil. Baifolan diaplikasikan dengan dosis konsentrasi 2 ml per liter air dan diaplikasikan saat tanaman berumur 20 hari setelah tanam dan 30-40 hari sebelum panen. Aplikasi Folikur Gold. Hasil panen yang meningkat dengan kualitas gabah dan beras yang baik tidak terlepas dari aplikasi fungisida Folikur Gold. Karena aplikasi Folikur Gold akan melindungi tanaman padi dari serangan penyakit, sehingga tanaman padi akan tumbuh dengan sempurna dan pembentukan malai bulir padi akan berlangsung dengan sempurna pula. Saat aplikasi Folikur Gold. Aplikasi pertama. Saat tanaman padi bunting atau tanaman berumur sekitar 40-45 hari. Aplikasi yang kedua, saat tanaman padi keluar malai 5%. Ditandai dalam satu rumpun tanaman padi keluar sekitar 1 malai. Dosis yang digunakan adalah 180 ml per hektar setiap kali aplikasi. Hasil produksi Bayer Tabela. Dari beberapa demo plot yang telah dicoba maupun dari pengalaman petani yang telah mencoba Bayer Tabela secara langsung, diperoleh hasil bahwa untuk persatuan luas produksi padi akan meningkat sekitar 15%. Kualitas gabah dan beras yang diperoleh akan lebih baik di mana gabah lebih bernas dan berisi. Beras kepala meningkat dan beras pecah berkurang, serta warna beras mengkilap atau bening dan tidak berkapur, dan juga rendemannya akan meningkat. Oke Bapak-Bapak, setelah penjelasan saya sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Apa bedanya, keunggulannya tanaman Tabela Bayer dibandingkan dengan tanaman Ginda? Oke, menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang keunggulan bercocok tanam Bayer Tabela dibandingkan dengan tanam pindah. Keunggulan pertama untuk bercocok tanam Bayer Tabela yang jelas adalah hemat tenaga kerja, Pak. Kemudian yang kedua adalah hemat air. Yang ketiga adalah efisiensi waktu tanam dan juga umur tanaman jadi lebih pendek. Dan yang keempat, untuk teknologi Bayer Tabela, karena kita menggunakan pakai teknologi, nanti tanaman Bapak akan lebih sehat sehingga produksinya akan lebih tinggi lagi, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak yang di belakang topi biru, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan pertanyaan saya pertama adalah apa fungsi kegunaan gaucho? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pengendalian kemas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat perlakuan benih menggunakan gaucho yang pertama adalah untuk melindungi hama-hama awal tanaman padi sampai 20 hari. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menjamin keseragaman tumbuhnya benih. Itu untuk manfaat gaucho. Sedangkan untuk perlindungan tanaman dari keomas, kita bisa mengaplikasikan produk Bayer Crop Science, yaitu namanya adalah Bailucid, dengan menggunakan dosis 1 liter per hektar. Untuk mengendalikan rumput pertanaman padi tabela Bayer, petani tidak usah khawatir karena kami dari Bayer Crop Science Indonesia telah menyediakan produk untuk mengendalikan rumput dari golongan rumput-rumputan, kemudian golongan teki dan golongan daun lebar. Namanya adalah Raistar Extra. Raistar Extra ini dapat dipakai petani dengan menggunakan dosis 500 ml per hektar. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana Bapak-Bapak? Sudah puas dengan jawaban saya tadi? Ya. Terima kasih. Setelah kami diperkenalkan Bayer Tabela dari salah satu petugas dari Bayer lewat PPL kami, setelah kami praktekkan di lahan kami seluas 2000 meter, ternyata sangat menguntungkan dari segi biaya, itu sangat kita bisa tekan, dari segi produksi sangat meningkat. Setelah kami praktekkan di lahan kami seluas 2000 meter, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Biaya itu bisa kita tekan dan hasilnya meningkat dengan tajam. Seluas 2000 meter itu dengan Bayer Tabela kita menghasilkan gabah kering panen 19,9 kuintal. Setelah itu kita uangkan, kita menghasilkan uang senilai 5.200.000. Baru kali ini seluas 2000 menghasilkan uang segitu. Biasanya kita tanam tapin itu kalau 3 juta itu sudah ngoyo. Tabela Bayer memang luar biasa. Terima kasih kepada PT Bayer yang telah memperkenalkan produk terbarunya yaitu Raistar Extra. Di mana Raistar Extra sangat membantu kami dalam pengendalian gulma. Karena pada saat ini petani merasa kewalahan dalam mengendalikan gulma secara luas. Dengan adanya Raistar Extra kita lebih fokus kepada pemeliharaan sehingga produksi padi kami menjadi meningkat. Raistar Extra memang luar biasa. Waktu dulu kita mencari tenaga tanam kesulitan dan sekarang ada Bayer, sistem Tabela Bayer itu lebih mudah, lebih irit, lebih hemat tenaga. Tabela Bayer luar biasa.